Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita ketemu kembali dalam perkuliahan matematika dasar di prodi ilmu lingkungan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kita kemarin telah mempelajari tentang himpunan dan sedikit tentang logika. Ya, ada beberapa contoh soal yang telah saudara kerjakan, ya itu nanti juga akan masuk penilaian, juga akan meningkatkan kemampuan saudara di bidang matematika dasar, ya. Walaupun nanti juga saudara berkecimpung di prodi lingkungan atau di bidang lingkungan, tidak ada salahnya untuk mempelajari matematika dasar, karena di matematika dasar ini nanti Anda akan mempelajari berbagai kasus yang melibatkan bidang matematika, terutama yang berkaitan dengan grafik, ya. Nah, untuk belajar grafik tentunya saudara harus mempelajari dulu apa itu himpunan dan apa itu fungsi, ya. Nah, nanti kita langsung saja kita pelajari tentang fungsi. Oke. Nah, ini fungsi. Kemudian pengertian dari fungsi, ya, ini kita definisikan dulu. Misalkan ini ada dua himpunan, ya, dua himpunan. Ini himpunan A, kemudian yang satunya himpunan B. Dua himpunan ini merupakan himpunan tak kosong. Himpunan tak kosong, himpunan 0 sama himpunan tak kosong itu beda. Kalau 0 itu dia masih punya nilai. Tapi kalau himpunan kosong berarti dia tidak mempunyai nilai. Nah, sedangkan yang ada di sini itu adalah himpunan tak kosong, berarti himpunan yang memiliki nilai. Entah nilainya itu berapa, itu namanya himpunan tak kosong. Nah, kemudian di sini ada panah. Ya, di sini ada panah, ini dia merupakan arah, ya. Misalkan dia fungsi dari A ke B. Kalau sebaliknya misalkan fungsinya itu dari B ke A, berarti nanti arah panahnya itu terbalik. Nah, fungsi dari A ke B adalah aturan yang mengaitkan setiap anggota A tepat satu anggota B. Jadi setiap anggota A memiliki satu pasangan di B. Nah, aturannya seperti ini. Jadi setiap anggota A itu harus habis terpasang dengan anggota B. Dalam artian kalau misalkan dalam berpasangan, A itu harus memiliki pasangan. Nah, A ini harus memiliki pasangan satu. Ini tidak boleh nyapang seperti ini. Kalau seperti ini namanya bukan fungsi. Ini bukan fungsi. A ini nanti harus mempunyai pasangan. Kalau misalkan A itu ada yang tidak mempunyai pasangan, berarti dia bukan fungsi. Nah, untuk anggota B itu boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini sedikit tentang ilustrasi fungsi. Nah, di sini ada A sebagai input, kemudian B ini sebagai fungsi, ya, katakan ya fungsi atau kotak hitam lah, tergantung mana istilah yang Anda pakai, ya. Kemudian yang B ini merupakan outputnya. Kemarin kita sempat mempelajari himpunan, ya. Himpunan ini juga merupakan himpunan, cuman di sini adalah himpunan yang berpasangan, ya. Nah, kemudian fungsinya ditulis F A ke B. F adalah fungsi dari A ke B. Nah, A ini adalah input. Input itu disebut domain.
domain atau daerah asal. Kemudian B ini output ya. Sebenarnya belum sampai output juga sih. B itu adalah daerah kawan atau kodomain. Nah, kemudian anggota A itu A kecil itu adalah anggota dari A besar. Berarti dia masuk sini. Itu disebut argumen. Nah, kemudian fungsi daripada A ini itu nanti yang merupakan anggota dari B. Ini disebut bayangan atau image dari A. Nah, kemudian himpunan, misalkan katakan kita ambil huruf R ya. R itu merupakan himpunan B di mana anggotanya adalah Y. Sehingga Y itu anggota himpunan B. Nah, Y ini merupakan fungsi dari X untuk suatu X anggota A. Nah, ini disebut daerah ring ya. Nah, misalkan gambarannya seperti ini. A ini adalah domain, B ini kodomain. Itu kalau belum berpasangan. Kalau misalkan A ini memasangkan salah satu fungsinya ke B, berarti dia merupakan anggota himpunan B ini merupakan ring. Nah, kemudian S ini merupakan semesta ya. Jika semesta ini subhimpunan dari A, maka himpunan S itu disebut bayangan. Nah, seperti ini bentuk-bentuk daripada pasangan himpunan ya antara A dan B ya, relasi atau berpasangan relasi. Cuman dia apakah fungsi? Dia belum tentu juga disebut fungsi. Nah, ilustrasi daripada fungsi ya, kembali dari definisi yang tadi. Fungsi itu jika himpunan A dia memiliki satu pasangan di himpunan B. Jadi himpunan A semua berpasangan. Ini namanya fungsi. Nah, kemudian gambar yang kedua itu apakah dia fungsi ya. Nah, dia yang A ini memiliki pasangan lebih dari satu. Ini tidak boleh ya. Berarti dia bukan fungsi. Nah, kemudian yang gambar ketiga, apakah dia fungsi? Bukan, karena himpunan A ini ada yang sendiri atau jomblo, ada yang single, berarti dia tidak merupakan fungsi atau bukan fungsi. Oke. Jadi ya seperti inilah fungsi. Kalau B boleh memiliki lebih dari satu pasangan. Nah, kalau B misalkan dia nggak punya pasangan, ya boleh-boleh saja dia tetap merupakan fungsi. Berarti yang kita pantau adalah A yang merupakan fungsi atau bukan. Nah, kemudian kita lanjutkan grafik fungsi ya. Grafik fungsi itu merupakan hubungan antara A dan B. Dia merupakan pasangan berurutan. Himpunan A yang telah memiliki pasangan dengan B, itu dia bisa digambarkan sebuah grafik fungsi. Nah, grafik fungsi itu bisa berupa titik atau garis ya. Nah, grafik fungsi dia yang pertama digambarkan oleh dua sumbu yang bersilangan atau disebut salib sumbu X dan Y seperti ini. Nah, kemudian misalkan ada grafik fungsi A dan B ya, berarti kalau misalkan grafik fungsi A ini adalah
sebagai X, B sebagai Y. Berarti fungsi A fungsi 1, 1. Berarti cari saja titik 1, 1. Kemudian titik B ini 1, 2,2. Kemudian yang berikutnya adalah 3,1. X nya 3, Y nya 1. Seperti ini. Ini berupa titik. Kalau misalkan dia antara 1 dan 2, ini biasanya ada desimalnya dimasukkan ke fungsi. Berarti nanti titik-titik ini bisa membentuk garis yang saling berkaitan. Nah, ini misalkan contoh daripada fungsi ya. Misal seperti yang Anda pelajari waktu SD, waktu SMP, waktu SMA atau SMK. Ya, sedikit di sini Anda pasti telah mendengar fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini grafiknya berbentuk parabola atau kurva. Kemudian fungsi nilai mutlak. Nilai mutlak itu apa? Nilai yang nilainya selalu positif. Misalkan harga mutlak 1, berarti dia nilainya selalu positif 1. Misalkan ada harga mutlak bilangan negatif 2, berarti nilainya itu tetap bernilai positif 2. Kemudian A, himpunan semua negara di Indonesia, dan B, himpunan semua kota atau ibu kota di dunia. Dia berpasangan. Misalkan Malaysia, maka pasangannya adalah Kuala Lumpur. Misalkan Inggris, berarti pasangannya London. Nah, kemudian misalkan himpunan semua buku di perpustakaan. Kemudian fungsinya apa atau perintahnya apa? Diberikan buku dan hitung banyak tanda koma pada buku B. Nah, berarti ini banyak koma yang ada buku X. Nah, ini contohnya nanti bisa Anda baca. Nah, ini contoh lain ya. Ini contoh lain, misalkan data yang tersimpan dalam komputer biasanya dinyatakan dalam satu string byte. 1 byte itu tersusun atas 8 bit. Nah, berapa byte yang dibutuhkan untuk menyimpan data dengan 100 bit? Nah, 8 bit ini ya biasanya dalam suatu komputasi, ya ini pengetahuan saja, itu terdiri dari angka biner. Angka biner itu adalah angka yang terdiri dari 0 dan 1 atau ya dan tidak ya. 0 dan 1, ya atau tidak. Nah, 8 bit berarti dia berisi tentang 8 angka biner. Bisa 1 semua, bisa 0 semua, atau bisa antara 0, bisa 0 dan 1 dikombinasi. Misalkan 1111 000 atau 010101 ya, itu adalah angka biner. Nah, karena satuan byte ini bilangan bulat, maka nanti harus dibulatkan. Berarti karena biar bisa menyimpan data 100 bit, maka 100 dibagi 8 berarti 12,5 atau 13 byte. Kemudian contoh kedua, pada protokol komunikasi menggunakan backbone network, disusun dalam sel ATM terdiri dari 5 GB. Nah, sel ATM data yang dapat ditransmisikan dalam 1 menit jika kecepatan rata-rata 500 kilobyte per detik. Berarti ini dikalikan kilobyte, berarti dikalikan 1000 biar bisa menjadi byte. Nah, kemudian ini dikalikan 60 karena 1 menit itu adalah 60 detik. Berarti 1 detiknya itu ada 30.000 bit
ya. 30.000 bit itu berarti 30.000 angka biner. Pada setiap ATM itu memuat 53 byte, berarti itu nanti katakan saja 53 kali 8 berarti 428 bit. Berarti nanti 300, berarti banyak ATM ya. Banyak ATM-nya ini berarti nanti dikalikan 1000 ya. 30.000 dibagi 300.000, sorry. 300.000 dibagi 424, berarti ini bisa ditransmisikan ke 70.754 ATM. Nah, ini operasi aljabar fungsi ya. Misalkan ada fungsi F gabungan ya, ini fungsi gabungan F plus G ini sama dengan fungsi X tambah fungsi GX. Kemudian misalkan Fx ini adalah X kuadrat, kemudian Gx adalah X min X kuadrat. Berarti gabungannya langsung saja, berarti X kuadrat dikurangi X kuadrat maka X. Kemudian kalau misalkan dikalikan, berarti dikalikan saja X kuadrat kali X berarti X pangkat 3, X kuadrat kali X kuadrat min berarti min X kuadrat. Nah, fungsi F dan G dikatakan sama jika domain dan kodomainnya itu sama. Berarti Fx sama dengan Gx. Kemudian kita lihat apakah fungsi Fx sama dengan X min 2 dan Gx sama dengan X kuadrat min 4 per X plus 2. Apakah ini sama? Oke, apakah sama? Coba saudara cek apakah sama. Kalau sama, kira-kira apakah sama? Kalau menurut prediksi saya ini adalah sama ya. Kita cek kenapa kok sama ya. Karena ini, nah ini langsung saya tuliskan saja X kuadrat min 4 itu sama dengan, ini pelajaran SMP kelas 3 ya, tentunya Anda pernah SMP. X berarti ini bisa difaktorkan, X dengan X kuadrat ini adalah X kali X. Nah, kemudian kok hilang? X sama X, kemudian yang satunya plus sama minus, 2 sama 2. Kemudian dibagikan X plus 2. Nah, berarti ini kita coret. Berarti ini Gx adalah sama dengan Fx. Oke, bisa kan ya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian fungsi 1,1. Fungsi 1,1 atau injektif bila dia memasangkan A dan B itu 1,1. Dalam artian B itu tidak memiliki pasangan yang lebih dari 1. Berarti ini namanya injektif ya. Kalau kita lihat gambar berarti seperti ini. Walaupun B ini ada yang tidak memiliki pasangan, tapi B ini memiliki pasangan 1. Kalau ini juga fungsi namun tidak 1. Nah, ini bisa Anda lihat ya, Anda gambarkan. Ini misalkan
A, berarti ini 4, FB 5, FC 1, FD 3. Sisanya ini 5. Nah, ini tidak masalah, yang penting A sama ini fungsi apa dari himpunan A ke B, yang penting memiliki pasangan lebih pasangan satu-satu. Berarti ini injektif. Kemudian misalkan X kuadrat ini apakah satu-satu ya, ini tidak satu-satu karena misalkan ada angka 1 dan min 1 itu sebagai A, kemudian yang B itu saya gambarkan saja, misalkan ini himpunan A, terus ini himpunan B. Nah, kemudian ini 1 sama min 1. Nah, 1 sama min 1 berarti 1. Berarti ini kalau kita gambarkan, nah, ini pasangannya lebih dari 1. Berarti ini dia bukan injektif. Nah, kemudian misalkan fungsi dari R ke R, misalkan ini Gx nya X plus 5, apakah injektif? Ya kita gambarkan saja, misalkan ada himpunan A, kemudian ini ada himpunan B, berarti ini 1, 2, berarti 1 tambah 5 itu adalah 6, kemudian 2 ditambah 5 itu berapa? 7. Berarti ini pasangannya satu-satu atau injektif. Oke, next. Pasti gampang kan ya? Oke. Kemudian fungsi pada ya. Fungsi pada itu syaratnya itu misalkan anggota B atau kodomennya itu harus habis terpasang dengan anggota A. Jadi tidak boleh anggota B ini yang single atau yang jomblo, itu tidak boleh. Itu baru dikatakan surjektif. Nah, ini berarti A ke B ini memiliki pasangan dengan syarat A-nya itu harus punya anggota, harus berpasangan, dan anggota A itu tidak boleh memiliki pasangan lebih dari 1. Nah, ini harus kepada. Jadi yang B ini juga punya pasangan walaupun dia memiliki pasangan lebih dari 1. Tapi kalau B ini misalkan ada yang tidak memiliki pasangan atau ada yang single, berarti ini tidak bisa kita katakan surjektif. Oke, dititeni saja. Ini tidak usah dihafalkan, tapi yang penting Anda paham. Nah, oke. Misalkan fungsi X kuadrat ya, dari R ke R ini apakah surjektif? Nah, misalkan ambil ia adalah negatif 1. Berarti misalkan ya kita gambar saja. Misalkan ini adalah himpunan A. Enaknya kayak warna apa ya? Kayak warna merah ya. Misalkan tak urek-urek kayak ini A, kemudian ini B. Nah, kemudian ini 1 sama 2. Kemudian yang B ini 1, kemudian 4 sama min 1. Ini 1 kuadratkan 1, 2 kuadratkan 4. Berarti ini fungsi, tapi 1 ini tidak memiliki pasangan. Berarti ini tidak surjektif. Nah, yang selanjutnya ini Anda buktikan sendiri ya, apakah ini surjektif. Bisa Anda gambarkan seperti saya ketika menggambarkan. Kemudian ini fungsi bijektif ya. Fungsi bijektif itu bila ia injektif dan surjektif ya. Pada fungsi bijektif ini memiliki tepat satu pasangan di A.
berarti tepat dia memasangkan A dan B secara sempurna. Nah, ini berpasangan, B berpasangan, satu-satu, tidak ada yang tidak punya pasangan dan tidak ada yang punya pasangan lebih dari satu. Ini namanya bijektif. Nah, kemudian ini ada inverse fungsi. Inverse fungsi ini fungsi yang mengawankan setiap elemen tepat satu elemen pada A ya. Fungsi ini adalah fungsi kebalikan ya. Fungsi kebalikan berarti dia misalkan ada Y sama dengan Fx, maka X ini fungsi kebalikannya dari Y. Misalkan ada sebuah fungsi ya, ada sebuah fungsi, saya tulis saja, misalkan Fx ini sama dengan X plus 1. Nah, maka dia fungsi inverse-nya berarti F negatif 1 Y itu adalah Y dikurangi 1. Perlu diketahui bahwa inverse dari positif itu adalah negatif. Inverse dari perkalian itu adalah pembagian. Misalkan saya kasih contoh lagi. Misalkan Fx ini 2x katakan ya. Nah, kemudian berarti inverse-nya apa? F negatif 1 Y ini berarti setengahnya daripada Y. Ini saling inverse atau saling lawan. Oke. Nah, ini contohnya, misalkan F fungsi dari A, B, C ke 1, 2, 3 dengan F A 2, F B 3, F C 1. Apakah invertible? Kita lihat saja. Kita gambar. Gambar aja. Misalkan ini himpunan A. Itu A, ini B, ini C. Kemudian himpunan B ini ada 1, 2, 3. Oke. Apakah invertible? Ya. Kalau seperti ini invertible. Ya. Misalkan contoh lagi. Ini himpunan A, ini himpunan B. Misalkan ini A, ini B, ini C. Dibulak-balik. Misalkan seandainya kalau dibulak-balik, apakah tetap invertible? A kedua, kemudian B ketiga, kemudian C ke 1. Ya, dia tetap invertible karena dia merupakan fungsi yang bijektif. Ya, yang kedua silahkan sendiri ya, dicoba sendiri. Ya. Oke. Oke, sampai di sini dulu. Ini nanti akan saya jelaskan pada materi berikutnya. Oke. Demikian perkuliahan dari saya ya. Semoga semoga semakin bingung ya. Ini soalnya materinya cukup lumayan ya. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.